Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video Odo tutorial 18 Community Edition ya. Di video sebelumnya kita telah berhasil membuat quotation ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ke halaman order dan quotation di sini. Kalau teman-teman lihat di list quotation ini saya nggak menemukan quotation yang kemarin ya. Itu karena saya ada di filter my quotation ya di sini. Sedangkan quotation yang kemarin saya buat itu adalah quotation dari salesperson Hasna ya. Nah, sekarang saya coba hapus my quotation di sini. Nah, nanti saya akan melihat quotation yang kemarin yang jadi sales order ini paling atas. Oke. Jadi setiap kita membuat quotation dan quotationnya itu terhadap customer tertentu itu akan mengarahkan quotation itu milik salesperson tertentu ya. Jadi kita nggak bisa melihat semua ya secara default ya, tapi kita bisa menghapus ya tadi my quotation tersebut. Kalau teman-teman mau mengganti quotation ini harusnya ke siapa salespersonnya, itu teman-teman harus ganti di bagian customer ya. Saya coba klik saja dokumen sales order ini, sorry quotation ini, dan teman-teman bisa menggantinya. Saya coba, oh tidak bisa ya, oke. Ini tidak bisa diedit kalau nggak salah, tapi kita bisa ke arah customer ini dibuat. Nah, ini seperti ini, lalu kita lihat ke bagian sales and purchase-nya dan saya lihat dulu. Oke, Budi Setiawan, kontak address-nya. Oke, di sini nggak kelihatan ya. Oke, coba, oke, ini salesperson-nya belum keisi. Saya coba back dulu ke halaman customer. Saya pilih yang pertama Surya Indah ini. Lalu saya lihat di sini sales and purchase-nya ya. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat nih, saya duplikat aja biar teman-teman bisa melihat perbedaannya. Ini saya hapus dokumen-dokumen tab yang ini dulu. Jadi kalau misalnya kita ke quotation ini, yang khasnya ini ya, ini kan customernya ke Budi Setiawan ya. Saya klik di sini, nanti dia ke Budi Setiawan. Nah, pas saya klik di sini, ini mengarahkan kita ke Pak Budi Setiawan ini ya. Seperti itu. Ya, Budi Setiawan di sini, individual, oke. Dan individual ini akan mengarah ke parentnya. Jadi Pak Budi ini atas nama siapa? Atas nama perusahaan Pertama Surya Indah. Sedangkan Pertama Surya Indah itu adalah salah satu customer yang didapat oleh Hasna ini ya, seperti itu. Jadi kenapa sales order ini ke Hasna ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu saya mau menjelaskan sedikit juga di bagian activity ya. Jadi kalau teman-teman bisa melihat di quotation di sini ada activity di sini. Saya hapus saja my quotation-nya biar kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat Hasna di sini nggak ada activity-nya ya, dan langsung mendapatkan sales order. Mungkin prosesnya mudah ya, seperti itu. Tapi beberapa case, misalnya teman-teman buat quotation itu ada proses yang nggak sesimpel itu ya. Mungkin kita harus email dulu seperti ini ya. Mark demo ini dia melakukan email dulu. Atau setelah email mungkin dia harus menjawab answer question di sini ya, semacam itu. Jadi setiap proses quotation itu memiliki activity-activity di mana teman-teman dari tim sales itu bisa menambahkannya. Contohnya saya membuat satu quotation baru misalnya ya. Saya membuat satu quotation baru Surya. Cuman yang Pak Sutoyo di sini. Saya pilih produknya misalnya kayak
kursi kursi anak. Oke, saya pilih yang still saja. Teksnya ini saya hapuskan dan saya saya kirim email ya. Saya kirim email, itu otomatis kesimpan di sini nanti. Oke. Setelah itu ini PDF-nya ya, otomatis kita kirim saja. Nah, ini proses pengiriman email sudah selesai dan teman-teman atau si Asna ini melakukan activity, misalnya saya mau follow up ya. Ada nggak follow up? Oh, nggak ada ya di sini, coba. Follow up-nya, oke. Ini activity-nya nggak ada ya. Dan teman-teman bisa menambahkan activity tab ini di bagian konfigurasi ya. Activity tab. Nah, teman-teman di sini bisa menambahkan follow up. Seperti itu. Yang lainnya disimpan dulu saja, di skip dulu saja yang lainnya. Jadi teman-teman bisa save dulu di sini. Nanti kita bisa searching di sini. Oke, sebentar, follow. Nah, ini teman-teman bisa lihat sudah ada ya follow up ya. Follow up-nya di tanggal saya mau ngecek lagi nanti emailnya di tanggal 3 misalnya. Di bulan 3 di bulan Desember atau di hari Senin ya. Tanggal 1 deh di hari Senin bulan Desember. Nah, ini salah satu activity melakukan follow up terhadap quotation ya, saya schedule. Jadi si admin ini akan melakukan follow up terhadap quotation ini, admin atau si Hasna ya. Bisa kita edit di sini, saya assign ke Hasna misalnya. Oke, saya save di sini. Nanti ini akan menambahkan task ke Hasna. Kalau hari Senin besok di awal Desember, Hasna harus melakukan follow up terhadap email yang kita kirim ya. Jadi proses activity di sini sangat membantu sekali teman-teman dalam membuat quotation ke customer. Di activity ini juga teman-teman bisa menambahkan yang lain ya, seperti melakukan telepon atau meeting. Ini order upsell, itu penambahan order, atau activity yang lainnya ya yang kira-kira di perusahaan teman butuhkan di sana. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami proses quotation. Insya Allah nanti video berikutnya saya akan menjelaskan tentang customer yang melakukan login ya ketika mendapatkan email. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.